Tanpa basa-basi seperti channel-channel sebelah, langsung saja kita simak cerita berikut yang berjudul Koma. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan pemandangan sebuah kota utopis yang kosong dengan bangunan futuristik yang megah. Beberapa saat setelah itu, bangunan itu pun tiba-tiba mulai membusuk, memudar dan berubah menjadi hitam. Pada adegan berikutnya, terdapat model miniatur kota yang ada di dalam kamar sebuah apartemen. Lalu, ada seseorang yang tampaknya seperti baru saja terbangun tepat di sebelah miniatur tersebut dan dia kelihatan kebingungan mengenai di mana dirinya berada. Kita sebut saja orang ini dengan sebutan si arsitek. Karena pada cerita ini dia mempunyai profesi sebagai seorang arsitek. Dia kemudian melihat foto dirinya dengan seorang gadis yang wajahnya terlihat memudar. Tiba-tiba saja terjadi hal yang aneh. Berbagai hal di apartemen mulai terlihat seperti membusuk. Si arsitek pun lalu melihat langit-langit apartemen itu yang tiba-tiba saja menghitam. Dia pun terkejut dan segera keluar dari dalam ruangan itu. Ketika di luar ruangan, dia melihat ada orang asing yang tubuhnya terlihat seperti memudar. Si arsitek yang kebingungan pun kemudian berlari keluar gedung dan menemukan dirinya tengah berada di dalam dunia yang aneh, di mana gedung-gedung melayang di langit dan orang-orang memudar seperti akan menghilang. Dia melihat sekeliling tempat itu dengan perasaan yang sangat membingungkan. Namun, tiba-tiba saja ada makhluk mengerikan dengan tubuh seperti cairan yang menyerangnya dan membuatnya terjatuh hingga pingsan. Saat dia membuka kedua matanya, tiba-tiba sudah ada dua orang berdiri di depannya. Kedua orang itu pun dengan cepat membawa si arsitek dan berlari dari makhluk yang mencoba mengejar mereka dari belakang. Saat sedang dikejar oleh makhluk tersebut, mereka terlihat dapat melompat dari gedung ke gedung seperti menentang hukum fisika. Mereka bahkan dapat melompat tinggi seperti tidak adanya hukum gravitasi di dunia yang aneh tersebut. Kemudian, mereka memasuki sebuah tempat dan tiba-tiba saja mencapai kota Venesia. Makhluk itu pun hampir saja menangkap mereka tetapi terhenti karena ditembak oleh teman mereka yang bernama Phantom. Namun, tembakan oleh Phantom itu pun ternyata hanya memperlambat makhluk itu, karena ternyata makhluk ini memiliki kemampuan untuk beregenerasi atau dapat pulih kembali meski terluka. Arsitek yang masih bingung pun hanya bisa mencoba mengikuti yang lain. Kemudian, salah satu dari mereka yang bernama Pilot pun melompat untuk menghentikan makhluk itu sendirian dan membiarkan yang lainnya lolos dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Si arsitek masih merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dia mengajukan banyak pertanyaan tentang keberadaannya saat mereka membawanya ke zona yang lebih aman. Seorang gadis yang bernama Fly mencoba mengungkapkan bahwa dia hanya ingat dia dalam keadaan koma dan tiba-tiba saja masuk ke dalam dunia tersebut ketika dia membuka mata. Dan yang lainnya pun ternyata mengalami hal yang sama. Mereka pun menyebut dunia tersebut dengan sebutan dunia koma. Dunia di mana orang-orang yang mengalami koma terjebak di dalamnya. Karena otak manusia menyimpan ingatan seperti medan elektromagnetik, ketika seseorang mengalami koma, ingatan itu pun berubah menjadi kenyataan. Inilah yang menjadi alasan kenapa gedung-gedung di dunia tersebut dapat melayang-layang ke berbagai arah, karena dunia tersebut terbentuk dari buah pikiran manusia yang terjebak di dalam dunia tersebut. Si arsitek pun masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Si arsitek kemudian bertanya tentang makhluk yang menyerang mereka sebelumnya. Selain menjelaskan kembali bahwa makhluk itu adalah orang-orang yang telah mati dalam keadaan koma. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan koma, mereka berubah menjadi makhluk mengerikan itu, dan mereka menyebutnya sebagai Reaper. Makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk merubah orang lain menjadi makhluk seperti mereka. Dengan kata lain, makhluk tersebut dapat membunuh. Fly kemudian menghentikan si arsitek dan menyembuhkan luka yang ada di kepalanya. Kemudian, mereka pun akhirnya sampai di depan bus tua rusak yang terlantar. Mereka pun masuk melalui pintu bus itu dan keluar ke tempat yang sama sekali berbeda melalui pintu bus tersebut. Fly menjelaskan bahwa ingatan semua orang yang ada di dunia itu bercampur sehingga membentuk dunia tersebut. Jadi, ketika seseorang mengingat bus tersebut berada di tengah lapangan dan yang lainnya mengingat berada di dekat gedung, maka ingatan itu akan menciptakan sistem seperti wormhole atau lubang cacing yang memiliki kemampuan seperti pintu kemana saja milik Doraemon, seperti yang baru saja mereka alami. Phantom, Fly, dan si arsitek kemudian bertemu dengan sekelompok orang yang marah karena mereka membiarkan seseorang yang bernama Pilot mati. Pemimpin kelompok itu bernama Yan. Dia mencoba memberitahu semua orang bahwa kematian Pilot tidaklah sia-sia, karena dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan yang lain dan sekarang mereka memiliki anggota baru, yaitu si arsitek. Yan pun meminta Fly untuk mengajak si arsitek berkeliling dan menjelaskan semua kepadanya. Fly pun kemudian membawa si arsitek ke kamarnya sambil menjelaskan mengapa dia dibawa ke pangkalan tersebut. Ternyata, pemimpin mereka, Yan sebelumnya pernah keluar dari dunia koma itu dan menemukan bagaimana cara dunia itu bekerja. Di dunia tersebut, tidak ada orang yang ingat siapa mereka di kehidupan nyata sebelumnya, sehingga mereka menggunakan nama yang dibuat sendiri seperti astronom, spirit, dan yang lainnya. Mereka semua awalnya menjalani kehidupan yang bahagia di dunia baru tersebut, namun semua berubah ketika Reaper muncul dan menyerang. Yang tahu bahwa ada sebuah pulau yang tidak ada Reaper di tempat itu, jadi kelompok mereka selalu mencari orang yang dapat membantu mereka untuk mencapai pulau tersebut. Untuk itulah si arsitek dibawa ke pangkalan. Menurut Yan, si arsitek mempunyai peran penting bagi mereka untuk membantu membangun koloni di pulau yang aman tersebut. Fly kemudian meninggalkan si arsitek sendirian untuk beristirahat. Pada malam hari, si arsitek pun bermimpi bahwa dia sedang berada di dalam perjalanan menuju ke tempat yang sangat religius. Meskipun samar-samar, dia ingat bahwa dia sedang berlari keluar dari tempat itu bersama dengan seorang gadis yang kemudian mereka mengalami kecelakaan. Ketika si arsitek itu bangun, kamarnya pun telah berubah menjadi tempat kecelakaan itu terjadi. Si arsitek melihat mobil dan dirinya sendiri di dalamnya.
Tempat yang ia kunjungi sebelum kecelakaan terjadi pun muncul dari mimpinya dalam dunia tersebut. Saat itu, Phantom memasuki ruangan si arsitek. Ia pun kemudian menyaksikan mimpi si arsitek. Dia pun kemudian menghampiri si arsitek dan memperingatkan si arsitek untuk menjauh dari Fly. Dia juga mengatakan bahwa dialah pemimpin sebenarnya di kelompok itu, sementara Ian hanyalah otak dari kelompok tersebut. Lalu, si arsitek pun dibawa keluar oleh Phantom untuk menguji kekuatannya. Phantom menjelaskan bahwa setiap orang di dunia koma tersebut memiliki satu kekuatan. Masing-masing kekuatan itu berasal dari apa yang mereka kuasai dalam kehidupan nyata mereka sebelumnya. Misalnya, seorang gadis yang bernama Spirit dapat mengetahui ketika bahaya mendekati mereka. Fly dapat menyembuhkan orang, Phantom dengan kekuatan tubuh yang kuat, Asim yang memiliki kekuatan untuk memijat kepala orang, dan seterusnya. Untuk mengaktifkan kekuatan si arsitek, syaratnya dia harus berhadapan dengan bahaya agar kekuatannya bisa aktif. Untuk itu, Phantom memerintahkan seorang pria untuk menembaki si arsitek. Tes pun dimulai, dan si arsitek pun kemudian ditembak. Dia juga diserang oleh robot dan dipukuli dengan parah, tapi kekuatannya tidak juga aktif. Melihat kekuatan si arsitek tidak juga aktif, Ian akhirnya menunjukkan sebagai pekerja biasa. Beberapa saat kemudian, Ian diberitahu bahwa mereka kehabisan bahan peledak yang mereka gunakan untuk melawan para Reaper. Jadi, Phantom dan orang-orang dengan kekuatan khusus akan pergi ke pabrik untuk mencari bahan peledak. Si arsitek pun mencoba meminta untuk bergabung dengan mereka dalam misi itu. Phantom tidak ingin membawanya, tetapi akhirnya dia bersetuju ketika Ian memerintahkannya. Mereka akhirnya mencapai pabrik dan melihat ada beberapa penjaga. Si arsitek bingung kenapa ada penjaga di tempat yang seharusnya kosong tersebut. Dia pun diberitahu bahwa para penjaga pabrik itu muncul karena orang yang memimpikan pabrik juga membayangkan adanya para penjaga. Kelompok itu kemudian mulai menyerang para penjaga dan akhirnya mencapai tempat di mana bahan peledak itu berada. Dua dari mereka mencoba memanjat tabung yang menyimpan bahan peledak untuk mengeluarkan bahan peledak tersebut. Tapi pada saat itu juga mereka melihat ada 3 Reaper yang datang ke arah mereka. Phantom memerintahkan orang-orang yang memiliki senjata untuk melanjutkan pekerjaan sementara yang lain melarikan diri. Pada saat keadaan semakin memburuk, kekuatan si arsitek pun tiba-tiba saja aktif. Dia tiba-tiba bisa dengan mudahnya membuat jembatan dengan menggunakan imajinasinya. Orang-orang yang berada di atas tabung tersebut pun akhirnya dapat menggunakan jembatan itu untuk turun ke bawah dan mereka pun dapat melarikan diri dengan selamat. Sampainya mereka di pangkalan, semua orang akhirnya memuji si arsitek atas keberaniannya. Ian pun ingin mencoba membangun pulau dengan si arsitek sesegera mungkin. Phantom yang terkejut mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Ian, tetapi Ian menolaknya dan menjadikan astronom sebagai pemimpin. Astronom memiliki kemampuan untuk menavigasi dunia koma menggunakan peta. Phantom dengan sinis meminta Ian untuk memberitahu yang lain tentang semua kebenaran yang ada di dalam dunia tersebut, karena Phantom tahu sebenarnya ada yang disembunyikan oleh Ian. Kemudian, mereka berencana untuk memulai perjalanan mereka ke pulau tersebut pada hari berikutnya. Pada malam hari, si arsitek mencoba membangun sesuatu seperti yang dia lakukan dalam misi sebelumnya, tapi selalu saja gagal karena dia tidak dapat berkonsentrasi. Fly pun kemudian datang menghampiri. Fly menyarankan agar dia membayangkan dengan lebih detail dari hal-hal yang ingin dia bangun. Saat arsitek pun mencoba melakukan itu, akhirnya dia pun mampu untuk membuat bangunan yang ingin dia bangun hanya dalam hitungan detik. Scene pun berpindah. Mereka pergi ke kamar si arsitek dan Fly pun melihat ada mobil yang jatuh karena si arsitek memimpikan hal tersebut. Fly bertanya, apakah gadis yang ada di dalam mobil itu adalah seseorang yang dia cintai? Namun si arsitek pun menjawab bahwa dia tidak peduli. Si arsitek pun mengatakan bahwa dia mulai menyukai kehidupan barunya di dunia tersebut di mana dia bisa membangun apapun dan dimanapun dia mau. Ketika mereka tengah asing mengobrol, keduanya pun akhirnya berciuman. Namun tanpa disadari, Phantom ternyata mengutip mereka dan mendengarkan semua percakapan mereka. Di samping Phantom ini memiliki kekuatan tubuh yang kuat, ternyata dia juga memiliki kekuatan suka intip-intip. Phantom tidak menyukai si arsitek karena cemburu padanya. Phantom ternyata sangat menyukai Fly. Pada pagi harinya, kelompok bersiap untuk memulai perjalanan. Astronom pun memulai membuat rute peta yang aman dari para Reaper. Tapi sebelum mereka berangkat, Phantom ternyata membawa benda pemanggil Reaper bersamanya. Dia berencana untuk mencelakai si arsitek dengan menaruhnya pada si arsitek sehingga si arsitek akan menarik para Reaper untuk dirinya sendiri. Mereka akhirnya memulai perjalanan. Di tengah perjalanan mereka pun harus berhenti karena Spirit memberitahu mereka bahwa para Reaper datang ke arah mereka. Phantom kemudian menyarankan mereka berpisah ke arah yang berbeda untuk melihat dari arah mana para Reaper datang dan kembali lagi untuk melapor. Si arsitek pun berjalan bersama dengan benda pemanggil Reaper yang ditaruh oleh Phantom padanya. Tiba-tiba saja para Reaper datang dan menyerang si arsitek. Tapi beruntung, si arsitek diselamatkan oleh seorang pria bernama Tank yang dikirim Ian untuk membantunya. Dan mereka pun kembali berkumpul untuk melapor. Semua orang pun akhirnya sudah mengetahui bahwa Phantom adalah dalang dari kenapa para Reaper dapat mengetahui lokasi mereka. Phantom yang telah tertangkap basah pun mengatakan sesuatu tentang pemimpin mereka yang menyembunyikan kebenaran dari mereka semua. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, Ian langsung menembaknya dan mengubahnya menjadi Reaper. Setelah itu, mereka langsung saja dikelilingi oleh banyak Reaper yang kemudian membunuh 2 rekan satu tim mereka. Yang lain berhasil melarikan diri. Si arsitek pun tiba-tiba mulai menghilang dan dia mulai sadar dari komanya. Matanya terbuka dan kembali ke dunia nyata. Dan dia pun dapat mengingat semua yang terjadi tentang kecelakaan yang dialaminya itu. Yang mengejutkan, ternyata ada seorang gadis yang mengalami kecelakaan bersamanya. Dan gadis itu adalah Fly.
Sebelum kecelakaan, ternyata Fly mengantarnya ke klien yang merupakan pemuka agama yang memiliki banyak pengikut. Fly takut akan keselamatan si arsitek karena Fly merasa bahwa pria itu bukanlah klien biasa. Oleh karena itu, dia memberi si arsitek sebuah taser dan menunggu di luar saat si arsitek masuk ke dalam untuk mempresentasikan rancangannya terhadap klien tersebut. Di dalam, seorang pria membawa si arsitek pemuka agama yang ternyata si pemuka agama tersebut adalah Ian. Mereka semua pun kemudian memasuki sebuah ruangan dengan beberapa orang. Si arsitek pun kemudian tiba-tiba diserang orang-orang tersebut dan mencoba untuk membiusnya. Akan tetapi, dia berhasil melarikan diri dengan menggunakan taser yang diberikan Fly untuk menyerang mereka kembali. Sesampainya di luar, si arsitek sesegera mungkin masuk ke dalam mobil dengan Fly berada di dalamnya. Namun, ketika mereka bertemu dan mencoba melarikan diri, tiba-tiba saja ada mobil yang datang ke arah mereka dan menabrak mereka sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Kembali ke scene di mana si arsitek membuka mata dan kembali ke dunia nyata. Si arsitek terbangun di ranjang rumah sakit dan ternyata ada Ian di sebelahnya. Dia pun bertanya pada Ian siapa dia sebenarnya. Dan ternyata Ian adalah seorang ilmuwan. Ian mengetahui tentang kehidupan dalam keadaan koma dan ingin bereksperimen untuk menjadikan dunia tersebut menjadi dunia yang layak huni. Oleh karena itu, ia berpura-pura menjadikan dirinya sebagai pemimpin agama untuk mendanai eksperimennya. Ian melihat ide-ide si arsitek dan ingin memasukkannya ke dalam dunia koma. Itulah sebabnya ia membuat Fly dan arsitek koma bersama dengan Phantom dan yang lainnya. Si arsitek membalas perkataan Ian dengan mengatakan bahwa bahkan jika dia menciptakan dunia yang sempurna, dia akan membuat orang-orang tinggal di dalamnya secara terpaksa. Ian membalas dengan menunjukkan tubuh asli Phantom kepadanya. Phantom ternyata adalah orang yang cacat dan tidak memiliki kaki di kehidupan nyata. Jadi dia menikmati keberadaannya di dalam dunia koma tersebut. Oleh karena itu, bahkan ketika Phantom mendapatkan kembali semua ingatannya di dunia itu, dia tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Ian kemudian meminta kepada arsitek untuk kembali ke dunia koma dan membantunya membangun kota impiannya. Akhirnya dia pun setuju karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa semua orang, termasuk Fly. Sebelum koma, Ian mengatakan bahwa ada cara untuk keluar dari dalam dunia itu, tapi dia hanya akan menunjukkannya kepada arsitek ketika pekerjaannya selesai. Pada adegan berikutnya, si arsitek kembali terbangun di apartemennya. Namun, kali ini dia memiliki ingatan tentang bagaimana dia bisa berada di sana. Dia kemudian membuat jembatan dan berlari ke tempat di mana anggota lainnya berada. Tapi alih-alih melakukan apa yang harus dia lakukan, si arsitek lebih memilih untuk mengungkapkan bahwa Ian telah berbohong kepada mereka semua. Saat itu juga, Ian tiba-tiba berada di sana dan memaksanya untuk membuat pulau seperti yang dia inginkan. Si arsitek pun kemudian memenuhi keinginannya dan membangun utopia. Ketika telah selesai, dia pun meminta Ian untuk membuat mereka kembali ke dunia nyata sekarang. Tapi, Ian memutuskan untuk memberitahu mereka betapa menyedihkan hidup mereka di dunia nyata. Spirit ternyata adalah seseorang yang berada di dalam rumah sakit jiwa. Tank adalah seseorang yang dipenjara karena membunuh tetangganya. Sementara Astronom ternyata adalah seorang pria autis dengan orang tua yang miskin. Dia juga menyatakan bahwa si arsitek sebagai orang yang terburuk dari mereka semua, karena karirnya adalah sebuah kegagalan besar. Mendengar itu, Fly juga mulai mendapatkan ingatannya kembali. Spirit, Tank, dan Astronom memutuskan mereka ingin tetap berada di dunia koma tersebut. Tetapi Ian mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka tinggal karena mereka telah mengetahui yang sebenarnya. Sebelum kelompok itu bisa melakukan apapun, orang-orang dari dunia nyata menyuntikkan cairan cerebral pada mereka dan membuat otak mereka mati. Tank langsung memudar dan mati di dunia koma tersebut, sementara yang lain mencari cara untuk membangunkan diri mereka di dunia nyata. Mereka ingat bahwa Ian selalu memperingatkan mereka untuk tidak melihat ke dalam mimpi mereka yang terwujud di dunia tersebut. Dan mereka pun berpikir mungkin itu adalah cara untuk bisa keluar dan kembali bangun ke dunia nyata. Kelompok itu pun mencoba berlari kembali ke pangkalan, tapi di tengah perjalanan Spirit memudar dan menghilang sebelum bisa sampai. Yang lain kemudian pergi memasuki ruangan yang diciptakan oleh si arsitek. Mereka tetap mencari cara untuk kembali. Si Astronom pun kemudian menghilang di tengah perjalanan, yang akhirnya hanya menyisakan si arsitek dan Fly. Pada saat itu, si arsitek melihat ada piramida di depan mereka, dan si arsitek pun menyadari bahwa piramida tersebut adalah lukisan yang dia lihat di ruangan tempat dia diculik dan dibuat koma sebelumnya. Namun, tiba-tiba saja Ian muncul di depan mereka sebelum mereka dapat memasuki piramida tersebut. Ian berencana akan membunuh keduanya, tetapi pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Reaper pada detik-detik terakhir. Reaper tersebut ternyata adalah Phantom. Dia membunuh Ian dan membiarkan keduanya kembali ke dunia nyata melalui piramida tersebut. Setelah itu, Fly dan arsitek pun terbangun di kehidupan nyata. Mereka langsung bergegas berjalan keluar dari tempat itu tanpa satupun asisten Ian berani menghentikan mereka. Adegan kemudian berubah menjadi beberapa minggu kemudian. Si arsitek mulai bekerja sesuai dengan ide kliennya dan berhenti berinovasi dengan ide miliknya. Dia dan Fly akhirnya menjadi pasangan yang bahagia. Sekte keagamaan Ian pun tetap baik bahkan setelah kematiannya. Namun, pada suatu hari sang arsitek menerima surat dari kelompok sekte itu lagi dan menyimpannya. Adegan ini menunjukkan bahwa si arsitek mungkin akan melakukan perjalanan kedua ke dalam dunia koma itu lagi. Wah, mungkin begitu saja endingnya ya. Jadi apa yang dapat kita ambil dari film ini? Ya, ambil hikmahnya saja ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi.